25.000 per bulan dan dijamin bisa masuk surga. Ini kan koplak sebetulnya. Di Garut ini ternyata banyak fenomena yang menarik. Nah, yang baru-baru saja terjadi, ini beberapa kelompok membuat suatu ajaran yang nggak tahu ajaran dari mana gitu ya. Yang katanya dia orang itu bisa iuran 25.000 per bulan dan dijamin bisa masuk surga. Ini kan koplak sebetulnya. Nah, saya jujur aja mengagumi ide dari kelompok-kelompok ini yang berani melaksanakan ide koplak ini gitu loh. Karena ide koplak ini kalau dimaknai oleh kaum yang berotak sedikit saja itu pasti nggak masuk akal. Masa 25.000 bisa menjahit dosa kita dan kita bisa melompat dari neraka ke surga, ini kan tidak masuk akal. Tapi ternyata oleh sebagian masyarakat di Garut, Jawa Barat diikuti kelompok ini coba. Artinya saya ingin menyatakan dengan sangat serius bahwa sumber daya manusia di Garut ini sedang parah-parahnya. Kalau mereka tidak parah, nggak mungkin mereka mudah disusupi dengan kelompok-kelompok sesat dengan ajaran-ajaran yang koplak begitu. Jadi saya akan menyoroti dari angle yang berbeda. Oke, gerakan masif dari kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok NII dan sebagainya, itu mungkin sudah diwaspadai oleh Densus 88 atau mungkin yang lainnya. Tapi ada sisi menarik adalah kapasitas sumber daya manusia. Bagaimana dia menyerap ajaran, bagaimana dia menerapkan filter dalam otak dan pikirannya dalam memaknai ajaran baru, ini penting. Dan ini berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan sumber daya manusia yang bersangkutan. Nah, kalau tingkat kecerdasan sumber daya manusia yang bersangkutan sangat minim, mereka tidak ada filter, sehingga ajaran sesat apapun, setidak masuk akal pun itu diterima sebagai kebenaran. Nah, ini PR besar ini bagi Bupati Garut dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Daripada membangun monumen buat anaknya, mbok, diperbaiki itu kapasitas SDM di Jawa Barat termasuk di Garut. Kelompok-kelompok pendukungnya Ridwan Kamil tahu diri juga di Jawa Barat ini banyak saudara-saudara Anda yang disesatkan dengan ajaran-ajaran yang sangat tidak masuk akal. Dan kalian diam saja. Ini prihatin saya. Bagaimana mungkin orang bisa percaya dan mengabsorb suatu ajaran bahwa 25.000 per bulan bisa masuk surga. Coba. Bahkan di antara mereka kelompok ini tidak perlu sholat karena mereka berjihad negara Islam Indonesia. Coba, ajaran-ajaran sesat semua kan ini. Nah, saya menghimbau kepada aparat keamanan, ini Pak, ada PR besar. Kelompok-kelompok ini masif. Konon katanya dari petinggi di Garut, dari 42 kecamatan di Garut, sudah pasti ada 41 kecamatan terpapar. Artinya mereka sistematis, masif, dan merajalela kemana-mana. Infiltrasi mereka begitu luar biasa. Bahkan mereka menyaru di tempat-tempat wisata. Ini berbahaya loh. Ini saya mohon kepada aparat keamanan untuk aware gitu ya, bahwa ada masalah yang sangat serius di Garut gitu. Di sisi lain saya minta kepada negara, pemerintah daerah di Kabupaten Garut dan Jawa Barat, kalian ini apa ya kerjanya gitu loh. Peningkatan kapasitas SDM ini menjadi kunci bagi kemajuan suatu bangsa.
Sehebat apapun sumber daya alam, sumber daya manusia tetap menjadi indikator bagaimana bangsa itu bisa maju. Jadi mohon kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, marilah, ini ada masalah. Yang di depan Anda, Bandung dengan Garut itu tidak jauh. Jadi turunlah ke lapangan melihat masalah real di lapangan. Bukan masalah di kelompok Citayam, bukan masalah bagaimana mengumpulkan donasi untuk membangun masjid untuk anaknya. Tapi ada masalah-masalah yang lain. Seperti saya sampaikan yang dulu bahwa seharusnya ada kepedulian dari pejabat pemerintah daerah untuk peduli terhadap kelompok-kelompok yang sangat masif atau rentan diinfiltrasi oleh ajaran-ajaran yang sesat ini. Kelompok-kelompok yang minim literasi, pendidikannya rendah, wawasannya terbatas, ini daya absorpsinya terlalu kuat, tidak ada filter dalam dirinya. Filter dalam dirinya itu bisa mencerna, oh ini benar atau tidak ya, ini masuk akal atau tidak. Pada saat filter dalam diri seseorang itu sudah blong, sudah nggak ada bekas-bekas filternya, semua ajaran yang sesat sekalipun akan masuk dan diikuti. Nah, artinya ini ada PR besar di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, bahwa kapasitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Ini merupakan salah satu cara untuk menangkal maraknya intoleransi dan radikalisme di Jawa Barat. Saya ingin sampaikan itu saja. Bagi negara pun, tolong Pak Presiden dan beberapa pimpinan lembaga terkait, ini ada masalah di Garut. Kalau dianggap pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mampu untuk menangani ini, mohon kepada pemerintah pusat untuk bergerak, menurunkan timnya, dan jangan dianggap ini biasa-biasa saja. Apapun terjadi, masyarakat di Garut yang terpapar itu adalah warga bangsa Indonesia. Mereka harus diselamatkan. Kalau perlu, turunkan ulama-ulama besar yang mempunyai pengaruh untuk menetralisir paparan ajaran sesat dalam masyarakat di Garut ini. Karena bagi saya tidak masuk akal. Dengan 25.000 coba, itu kok ada yang percaya. Sudah tidak masuk akal. Artinya memang kapasitas sumber daya manusia yang bermasalah. Jadi menurut saya itu yang ingin saya sampaikan. Saya mempunyai angle bahwa pada saat kapasitas sumber daya manusia ditingkatkan, daya literasinya ditingkatkan, seseorang yang bersangkutan bisa membangun filter dalam dirinya, membangun pertahanan kukuh dalam dirinya untuk menangkal paham-paham yang radikalis, intoleran, yang bisa merusak yang bersangkutan dan bisa merusak masyarakat serta merusak Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih. Saya, Rudi Eskamri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.